jangan cepat berpuas diri gitu kan, karena melihat masih banyak sekali di Indonesia ini yang masih perlu dibenahi gitu kan. Remaja itu perlu dibimbing oleh orang tua. Attachment, kelekatan antara orang tua dan anak itu masih harus tetap ada. Remaja, kita itu di sini punya tugas besar juga. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kenalin, aku Farel. Aku Karisa. Balik lagi sama kita di FEB Masa Nggak Tahu. Nah, kali ini kita kira-kira mau bahas apa sih, Kar? Jadi kali ini kita akan membahas tentang Hari Remaja Internasional nih, Rel. Kira-kira kamu tahu nggak sih Hari Remaja Internasional diperingati pada tanggal berapa? Tahu dong, jadi Hari Remaja Internasional itu diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Nah, terus kamu tahu nggak sih, Kar? Kita mau ngobrol tentang Hari Remaja Internasional ya? Tapi kita ini ngobrolnya nggak cuma berdua aja nih, Kar. Wah, kira-kira kita sama siapa nih, Rel? Nah, jadi teman-teman, kita di sini ngobrolnya nggak cuma berdua, tapi di sebelah kita ini udah ada narasumber yang inspiratif banget nih, narasumber yang keren banget. Jadi di sebelah kita ini udah ada Kak Kasih. Halo, Halo Kak Kasih. Kasih. Kasih mungkin boleh perkenalan dulu kali ya? Oke. Jadi halo teman-teman semua penonton podcast ini ya. Perkenalkan, nama aku Kirana Kasih, biasa dipanggil Kasih. Sekarang aku duduk di perkuliahan di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk sekarang ini aku di semester 7 gitu. Terus sekarang alhamdulillah juga sedang menjabat sebagai juara 1 Duta Genre Kota Malang tahun 2023. Seperti itu. Keren banget narasumber kita kali ini. Nah, Kak Kasih, jadi kan kita sekarang ini mau ngebahas tentang Hari Remaja ya, Kak? Mungkin sekarang kita mau tanya-tanya nih ke Kak Kasih, mungkin tentang seputaran remaja dulu kali ya. Jadi di sini aku mau nanya, Kak, menurut Kakak itu apa sih arti dari remaja itu? Kayak hal apa yang bisa membuat seseorang itu dikatakan sebagai remaja? Oke. Mungkin kalau dari sisi definisi dulu itu kan remaja itu fase peralihan ya, dari fase anak-anak menuju fase dewasa gitu kan. Nah, kalau dari sisi psikologi sendiri biasanya remaja itu ditandai dengan dari umur 12 sampai dengan 21 tahun. Nah, kalau dari BKKBN itu beda lagi. Itu dari usia 10 sampai 24 tahun. Jadi definisi kalau secara umur itu beda-beda ya remaja itu. Tapi dari yang aku rasakan dan dari yang aku pahami, seseorang itu bisa disebut remaja ketika dia itu tidak hanya secara umurnya beranjak mulai dewasa, tapi dia juga sudah mulai memahami nih, kalau remaja itu kita punya tugas besar loh untuk bangsa ini gitu. Jadi remaja itu harus punya kesadaran dan punya pemahaman kalau kita ini akan dibutuhkan tidak hanya sekarang tapi di fase mendatang. Jadi remaja ini sangat ditunggu-tunggu inovasi dan pergerakannya seperti itu. Oke, tadi kan kakak sempat nyebut nih Kak, kalau fase remaja itu beda-beda. Terus kalau menurut kakak, seberapa penting sih fase remaja bagi kehidupan seseorang? Oke, seberapa penting fase remaja ya? Kalau menurut aku fase remaja itu tentunya penting ya, karena di fase remaja itu nih kita mulai mencari jati diri gitu ya. Kita produktifnya. Di usia ini tuh kita, tenaga kita itu bisa ekstra gitu kan. Jadi kita di sini bisa belajar banyak hal. Jadi kalau waktu anak-anak kita mungkin akan lebih banyak bermain, kita akan belum ada di fase yang kita harus mengenali diri kita ini seperti apa. Terus kalau di fase dewasa kita biasanya udah mulai sibuk dengan urusan masing-masing seperti itu kan, berkeluarga gitu. Nah, kalau remaja ini menurutku adalah fase yang penting karena di sini kita mengeksplorasi banyak hal itu di usia ini gitu, di fase-fase remaja seperti sekarang ini gitu. Kita kalau di genre ya, kalau di generasi berencana itu kita ada 5 transisi kehidupan remaja yang emang kita itu harus lewati. Kayak mulai dari kita menerapkan hidup sehat, terus kita bersekolah, kita berkarir, terus kita terjun ke masyarakat, baru nanti kita membangun keluarga ketika kita sudah memasuki usia dewasa gitu. Jadi ya pentingnya remaja karena kita di fase ini kita melewati itu tadi, kita sekolah, kita berkarir, kita juga terjun ke masyarakat. Jadi kita melakukan kontribusi untuk masyarakat gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya fase remaja ini cukup penting ya, Kak, bagi seseorang. Iya, tentu. Karena sebagai masa pencarian jati diri juga gitu. Oke, nah kalau gitu aku pengen nanya deh, Kak.
kenapa sih kita itu harus memperingati hari remaja ini? Oke, jadi kalau menurut aku hari remaja ini itu bukan cuma sekedar perayaan biasa ya. Kalau menurut aku hari remaja ini adalah sarana kita itu untuk merayakan, terus kita juga menyadarkan dan juga memberdayakan gitu. Merayakan, kita patut untuk merayakan hari remaja, di mana kita mengapresiasi para remaja ini satu sama lain gitu kan. Kita banyak sekali remaja yang positif gitu, yang melakukan banyak kontribusi untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa kita, dan itu harus kita apresiasi juga melalui Hari Remaja Internasional ini. Lalu yang kedua, menyadarkan. Nah, melalui adanya Hari Remaja Internasional ini setiap tahunnya itu kita senantiasa untuk di reminder gitu ya, disadarkan bahwa remaja kita itu di sini punya tugas besar juga. Di sini kita bukan cuman harus mengenali jati diri kita sendiri aja, tapi kita juga harus mulai mengenali loh, apa aja ya isu-isu yang sekarang ini sedang terjadi di lingkungan sekitar kita, di negara kita, atau bahkan di dunia. Jadi selama 1 tahun sekali ini kita saling sadar satu sama lain, menyadarkan, reminder kalau kita punya tugas besar di sini. Lalu yang ketiga ada memberdayakan ya. Memberdayakan ini di sini setelah kita udah menyadari, tentunya kita setelah kita sadarkan kita pasti kayak ternyata di lingkungan kita ini banyak ya yang masih harus dibenahi. Nah, dari sini kita saling memberdayakan satu sama lain, kita saling mengajak remaja satu sama lain ini untuk kita saling bekerja sama lah untuk memajukan lingkungan sekitar kita, memajukan bangsa kita, atau bahkan ya memajukan dunia kita ini menjadi dunia yang lebih baik dengan berdayanya para remaja yang positif gitu. Jadi menurut kakak tuh hari remaja untuk memberdayakan remaja ya kak? Nah, menurut kakak udah seberapa besar nih kontribusi remaja di Indonesia untuk masyarakat di Indonesia itu sendiri? Kalau seberapa besar kontribusinya, kalau menurut aku udah sangat banyak ya dari remaja-remaja ini yang inspiratif gitu. Seperti yang kita tahu, remaja-remaja Indonesia nih banyak yang menyumbangkan inovasi-inovasinya, menyumbangkan ide-ide kreatifnya, juga banyaklah kontribusi lainnya yang sudah disumbangkan oleh remaja Indonesia gitu. Tapi tentunya dari sini kita jangan cepat berpuas diri gitu kan, karena melihat masih banyak sekali di Indonesia ini yang masih perlu dibenahi gitu kan. Jadi memang program-program yang positif, terus kegiatan-kegiatan itu memang banyak sekali yang harus diikuti oleh remaja gitu. Selain untuk meningkatkan life skill dan pengetahuan dari remaja itu sendiri, itu juga biar itu tadi kita sama-sama bergandeng tangan untuk berkontribusi lebih banyak lagi, karena kontribusi kita banyak, permasalahan itu juga pasti akan semakin seiring berkembangnya zaman benar-benar. gitu kan. Itu pasti permasalahan itu semakin banyak, mulai dari teknologi yang semakin canggih gitu kan. Terus pergaulan tentunya kan juga pastinya semakin bebas ya, semakin kesini gitu kan. Kita kena arus globalisasi. Nah berarti ketika arus globalisasi itu semakin kuat gitu kan, ya tentunya kita remaja ini juga harus lebih kuat gitu. Arus globalisasi ini kuat, remaja juga harus lebih kuat, lebih kokoh pertahanan dirinya, terus pertahanan untuk tetap memperjuangkan hal-hal positif di dalam dirinya dan juga lingkungan sekitar gitu sih. Oh, keren banget kak tadi jawabannya. Nah terus buat nextnya aku pengen nanya nih kak ke kakak. Kan kita udah pernah sama-sama jadi remaja nih kan ya kak. Terus aku pengen nanya problem apa aja sih biasanya yang dihadapin oleh para remaja itu dan gimana cara kita mengatasinya? Oke, tentunya kalau remaja ini kan secara emosional tuh mereka lagi bergejolak banget gitu kan ya. Masih pasti. unstable ya? Bener banget, karena yang namanya fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa itu bukan hal yang mudah gitu kan. Pasti ada shocknya sendiri gitu loh, kayak ternyata tumbuh dewasa itu tidak semenyenangkan yang pernah kita bayangkan dulu waktu kecil gitu kan. Jadi ya disitulah permasalahan-permasalahan itu mulai muncul gitu, kayak mulai dari godaan dari eksternal gitu kan. Biasanya kayak lihat teman-teman nih udah ada yang mulai pergaulannya mulai nakal gitu, mungkin berawal dari misalnya merokok, lalu naik lagi ke kenakalan yang lain gitu kan.
kayak pernikahan dini, seks bebas, itu kan kenakalan remaja yang sekarang itu sangat marak gitu Iya. kan. Jadi ya memang peran kita tuh sebagai remaja, selain kita mengetahui apa-apa aja tadi kenakalan remaja itu, kita juga harus membentengi diri kita sendiri gitu kan, biar kita nggak terpapar oleh pengaruh-pengaruh buruk itu. Nah, kalau menurut aku sendiri, yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama, kita menyibukkan diri gitu. Kita menyibukkan diri, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, mencari relasi-relasi itu yang positif, yang bisa membangun kita itu menjadi individu yang lebih bermanfaat, yang istilahnya ketika kita itu biasanya kita sibuk gitu kan, kita jadi nggak ada ruang untuk memikirkan hal-hal yang negatif, negatif gitu. ya, Heeh. iya. Jadi kita nggak yang over gabut juga Iya, gitu kan. bener. Terus kita juga harus mulai memudayakan literasi gitu ya. Karena kalau kita banyak membaca, kita tahu nih, oh di luar sana tuh apa sih yang sedang terjadi gitu. Jadi ketika kita meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita, itu juga bisa jadi benteng gitu loh dalam Menambah ilmu baru lah. Betul banget. Jadi dengan kita banyak membaca, terus kita juga kenalan sama lingkungan yang positif, itu bikin kita jadi menyadari gitu. Menyadari kalau oke, aku sekarang sedang ada di dunia yang memang banyak sekali kenakalan, banyak sekali permasalahan gitu. Nah, sekarang gimana caranya aku menjadi remaja yang nggak terikut oleh arus itu gitu. Selain itu juga perlu ya ada yang namanya bonding sama keluarga. Mungkin sekilas kalau kita lihat remaja ini kan udah mulai masuk ke usia dewasa gitu kan. Banyak mungkin orang tua juga yang berpikir kalau anaknya udah mulai dewasa, mulai deh aku lepas, ada kurangnya perhatian kan di situ. Padahal sebenarnya remaja itu perlu dibimbing oleh orang tua. Masih Jadi, butuh ya? masih butuh. Kayak mungkin dilepas untuk merantau it's okay, tapi harus tetap ada kontak yang dekat, attachment, kelekatan antara orang tua dan anak itu masih harus tetap ada. Jadi biar keluarga itu menjadi rumah untuk seorang remaja. Karena ketika remaja ini sumpek gitu ya, stres gitu kan, lalu dia itu malah menemukan tempat ternyamannya itu ada di luar keluarga, di lingkungan teman-teman yang belum tentu itu positif. Kalau positif, alhamdulillah gitu kan. Kalau positif, syukurlah gitu. Tapi kalau ternyata tempat ternyamannya dia itu adalah di tempat yang negatif gitu, pasti kemungkinan dia bisa ikut terbawa arus gitu. Tapi ketika dia merasa rumah dia adalah tempat ternyaman, jadi ketika dia merasakan adanya masalah, itu dia bisa meriliskan masalah itu tuh di keluarganya. Dia bisa cerita, bisa meminta pendapat juga dari keluarga, seperti itu. Berarti masih butuh attention dari keluarganya juga ya? Betul. Nah, kan tadi kenakalan remaja tuh macam-macam ya Kak, apalagi di zaman sosial media ini kan remaja lebih mudah buat bisa ngetahuin mana yang positif, mana yang negatif nih Kak. Terus menurut Kakak, kegiatan positif apa sih yang seharusnya dilakukan remaja untuk memperingati Hari Remaja pada tahun ini? Untuk kegiatan yang bisa dilakukan remaja tentunya banyak sekali ya, karena dari yang kita ketahui juga tadi, remaja itu kita sedang ada di usia produktif, kita sedang ada di usia yang kita itu lagi semangat-semangatnya, ibaratnya membara banget gitu lah ya. Lagi menggebu-gebu gitu ya? Menggebu-gebu. Jadi tentunya kayak join organisasi itu bagus banget gitu. Jadi selain kita fokus ke akademik, kita juga bisa mencari banyak pengalaman lewat organisasi. Terus kalau ngomongin soal tema tahun ini kan ya, itu kan juga tentang gimana sih remaja itu lebih sadar sama lingkungan gitu kan. Ya tentunya kita bisa berkontribusi itu dengan cara ya kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Gimana sih cara kita menjaga lingkungan gitu kan? Menjaga lingkungan mulai dari hal yang kecil aja, yang biasanya kita kadang tuh masih lupa, kayak buang sampah masih sembarangan kayak gitu. Terus kita masih sering pakai botol plastik yang sekali pakai gitu kan. Padahal sekarang udah ada banyak tumbler yang lucu-lucu gitu kan. Nah, itu bisa tuh salah satu bentuk kontribusi kita sebagai remaja nih untuk Indonesia, untuk dunia, untuk bumi ini gitu. Terus kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan sebagai remaja itu tadi, kita bisa banyak membaca, memperluas pengetahuan lah gitu. Karena di usia-usia kita yang sekarang ini kan juga kita
punya rasa kepo tuh juga tinggi kan. Tinggi ya, tinggi banget. Jadi kita melampiaskan kekepoan kita tuh dengan membaca atau ya nonton juga bisa, tapi nontonnya pastinya konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Jadi kita membekali diri kita sendiri itu untuk kedepannya menjadi lebih baik gitu. Makanya kita mengumpulkan bekal seperti itu. Jadi intinya kayak nyibukin diri dalam hal-hal positif gitu ya Kak? Betul. Oke, terus kan tadi kakak udah mention nih buat tema Hari Remaja tahun ini kan berhubungan dengan lingkungan ya kak. Nah, menurut kakak kenapa sih remaja itu perlu ruang di dalam lingkungan itu? Oke, ruang ini maksudnya ruang untuk ikut berpartisipasi Iya. gitu ya, ikut berkontribusi. Ikut berkontribusi. Karena gini, Indonesia ini akan mengalami bonus demografi diperkirakan nanti tahun 2030 gitu kan. Nah, bonus demografi ini adalah masa di mana nanti populasi ini akan kebanyakan itu diisi oleh orang-orang dengan usia produktif, which is itu remaja include di dalamnya ya kan. Jadi kenapa sih kita perlu banget untuk sadar akan lingkungan ini, karena di masa depan itu nanti kita yang akan menggerakkan masyarakat. Jadi kita di masa depan nanti mungkin akan berkeluarga, akan punya anak seperti itu. Istilahnya kita di masa depan nanti itu kita sangat berperan penting gitu loh. Jadi memang di masa-masa sekarang ini kita juga perlu untuk memperbanyak pengetahuan kita tentang isu-isu yang terjadi sekarang, termasuk adanya krisis iklim. Terus nggak usah jauh-jauh deh ya, di kota Malang ini aja kan sering banjir gitu kan. Kayak bahkan malah ada yang bilang kalau Malang itu adalah kota dataran tinggi tapi tenggelam. Karena banyak sekali sampah, terus banjir gitu kan. Nah kan dari data dari Dinas Lingkungan Hidup tuh juga perharinya itu biasanya ada 60 sampai 80 ton sampah. Gitu. Jadi kayak itu adalah fakta yang menurut aku, wah ini kita sebagai remaja ini emang harus memulai langkah untuk ya menanggulangi adanya hal-hal seperti itu gitu ya. Kayak sampah yang banyak menumpuk, bahkan sampahnya itu juga banyak yang tidak dipisahkan mana yang organik dan yang anorganik gitu. Itu kan jadinya menyadarkan kita gitu kan, untuk kita bisa kok mulai dari hal-hal kecil gitu, memisahkan sampah yang organik dan anorganik gitu, mulai pakai botol tumbler sendiri kayak gitu. Jadi emang kita perlu banget sih untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan itu dari sekarang. Soalnya nanti kita juga jadi orang tua, kita juga akan menanamkan ilmu itu, akan mengajari ilmu itu kepada anak-anak kita, seperti itu. Nah, tadi kan kakak udah mention tentang tema Hari Remaja pada tahun ini ya kak, yang tepatnya tuh temanya tentang Green Skill for Youth, yang merupakan life skill untuk menyesuaikan produk agar ramah lingkungan. Nah, menurut kakak, kegiatan apa nih yang disarankan untuk remaja untuk menerapkan tentang green skill nih kak? Oke. Kalau untuk ini ngomongin soal kegiatan lagi ya. Kalau kegiatan itu memang kita kalau bisa kita terjun ke kegiatan sosial masyarakat gitu sih. Soalnya biasanya kalau di kegiatan sosial masyarakat itu kita banyak sharing sama orang-orang. Di situ kita bisa tukar pikiran tentang banyak-banyak isu, terutama tentang isu lingkungan ini juga. Kayak biasanya kan ada tuh anak-anak muda yang bikin gerakan, misalnya botol-botol itu dijadikan pot untuk bunga. seperti itu. Itu kan juga bisa jadi lahan kayak menghias sesuatu yang kosong gitu kan. Terus juga kita bisa recycle kan ya istilahnya, kayak mempergunakan barang-barang bekas itu menjadi barang-barang yang bermanfaat seperti itu. Itu bisa dilakukan sendiri maupun sama teman-teman juga gitu kan. Terutama kalau misalnya di organisasi itu kan lingkupnya pasti luas gitu kan. Jadi selain kita nambah relasi juga kita bisa diskusi, bisa nambah wawasan, juga bisa melakukan aksi-aksi yang itu bisa menolong bumi kita gitu. Oke, nah terus kak, aku pengen nanya nih ke kakak. Kakak sendiri punya nggak sih kayak pengalaman tentang lingkungan dan remaja gitu? Kalau misalnya punya mungkin boleh sharing-sharing dikit biar kita bisa denger juga. Oke, kalau soal pengalaman tentang lingkungan ya, dulu itu aku tuh dari SD di tempat aku ya, itu sampah basah sama sampah kering itu udah dipisah. Oh, udah dipisah. Jadi kita dulu ada kegiatan-kegiatan kayak
ngelukis tempat sampah. Itu ngelukis tempat sampah warna yang buat sampah basah itu warnanya biru, buat yang sampah kering warnanya kuning kayak gitu. Nah itu bisa tuh dijadiin solusi juga nih buat edukasi ke anak kecil biasanya kan. Itu kita melukis tempat sampah itu membedakan warna antara sampah kering dan sampah basah. Biar anak-anak itu sadar kalau ini itu tempatnya buat sampah basah loh, sampah yang bekas-bekas makanan. Kalau ini sampah kering yang buat kertas dan lain-lain gitu. Terus juga pernah ikut kegiatan sosial juga yang kayak di suatu kampung itu kita bikin itu tadi kayak pot-pot bunga dari barang-barang bekas gitu. Terus kita ngelukis-ngelukis di situ gitu. Jadi ya kegiatan sosial masyarakat seperti itu sih, dan yang bisa memanfaatkan barang-barang bekas intinya. Itu seru banget sih Kak. Benar. Nah, kalau ngomongin transisi hijau nih Kak, transisi hijau kan bertujuan untuk tentang lingkungan yang ramah lingkungan ya Kak. Nah, menurut Kakak lingkungan alam seperti apa sih yang cocok untuk remaja kayak kita gini? Oke. Biasanya kita akan lebih nyaman tuh belajar kalau di tempat yang kayak rindang, Iya, gitu yang kan, tenang ya, yang Kak. tenang gitu. Ya walaupun mungkin sekarang di Kota Malang sendiri itu kan udah mulai macet gitu kan, udah mulai yang rame, banyak polusi di mana-mana. Tapi ya memang idealnya ya tempat yang nyaman untuk remaja, bahkan nggak cuma remaja ya, dari semua umur tuh juga pastinya yang hijau, yang banyak pepohonan, yang rindang kayak gitu. Karena biasanya tempat itu juga mempengaruhi psikologis orang gitu. Biasanya aku pernah baca ya kalau di psikologis itu kita kalau lihat yang hijau-hijau itu tuh akan tenang gitu. Jadi ya. ada perasaan happy di situ. Jadi ya memang harapannya sih remaja gitu ya terutama itu bisa menghijaukan kembali lah ya tempat kita tinggal ini, tempat bumi kita dipijak ini gitu. Ya dimulai dari langkah-langkah kecil sih untuk memulai itu gitu. Aku tahu nggak mudah, tapi kalau kita rame-rame nih semuanya punya kesadaran yang sama tuh aku yakin pasti kita bisa mengembalikan tempat kita menjadi tempat yang hijau dan nyaman gitu. Keren banget. Nah terus nih Kak, kan baru-baru ini di Malang banyak permasalahan lingkungan ya Kak, kayak banjir, terus iklimnya tuh kayak semakin panas, kadang panas banget, kadang dingin banget. Nah itu gimana nih tanggapan Kakak tentang hal tersebut? Ya kalau krisis iklim itu banyak sih ya faktornya. Krisis iklim dan banjir ya terutama karena apalagi di daerah Suhat ya kalau di Malang itu kan wah itu sering banget banjir gitu kan. Emang permasalahannya itu sampah, dari yang aku baca-baca itu juga di Kota Malang ini parahnya itu soal sampah gitu kan. Ya mungkin memang kita harus sama-sama punya kesadaran gitu loh. Kalau misalnya nih kita lagi beraktivitas gitu kan, terus kita punya sampah nih, terus kita nggak nemu tempat sampah, mending dikantongin dulu aja. Mending kita kantongin dulu, kita nanti baru buang sampahnya itu kalau kita udah nemu tempat sampah. Karena hal sekecil itu aja itu tuh bisa pengaruhi tempat tinggal kita loh. Karena bayangin aja kalau misalnya tempat tinggal kita misalnya sering banjir gitu ya, pastinya jentik-jentik nyamuk juga bakal banyak. Sanitasinya itu juga nggak baik gitu. Nah sanitasi yang nggak baik ini juga nanti dampaknya tuh besar juga buat keluarga. Kalau misalnya air di rumahnya nggak bersih, misalnya di rumah itu ada ibu hamil, nah nanti anaknya jadinya ikut terkontaminasi sama air yang nggak bersih, sanitasi yang tidak bersih gitu. Penyebabnya nanti stunting juga gitu. Jadi dampaknya tuh panjang sekali gitu dan besar gitu. Suatu hal yang kita pikir kecil kayak ya udah sampah doang gitu kan, sampah kecil ya udah deh buang aja gitu, nggak sesederhana itu loh teman-teman gitu. Jadi emang sekecil apapun hal yang kita lakukan, mau itu baik mau itu buruk, itu pasti berpengaruh. Maka alangkah lebih baiknya kan kalau langkah kecil itu akan menjadi besar, ya mending kita lakuin yang baik aja. Benar. Gitu. Karena kita melakukan kebaikan yang kecil loh, itu dampaknya lo juga besar gitu. Jadi mending kita pikir 2 kali dulu lah sebelum melakukan sesuatu gitu. Bahkan untuk hal sekecil membuang sampah gitu. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Betul, kayak bener-bener. betul banget.
Nah tadi kan kakak udah mention tentang banjir di Malang ya kak. Itu penyebabnya dari sampah. Ya awalnya satu, lama-lama kan jadi banyak ya kak. Betul. Terus aku mau nanya nih kak, gimana caranya remaja bisa berpengaruh terhadap isu lingkungan di Kota Malang nih kak? Oke, kalau buat di Kota Malang sendiri ya, emang kalau menurut aku sih dari sisi edukasinya itu mungkin masih kurang menyeluruh gitu ya untuk para remaja di Kota Malang gitu. Karena walaupun sebenarnya kita semua udah sadar gitu kan kalau ya buang sampah tuh nggak boleh sembarangan. Itu dari kita kecil deh kayaknya ya kan. Iya udah ditanamin ya. Udah ditanemin sebenarnya. Tapi emang antar satu sama lain remaja ini kadang kayak misalnya ngelihat temennya buang sampah gitu kayak ya udah gitu kan. Nggak ada kayak nyoba negur atau apa gitu. Karena ya semakin kesini kan manusia makin individualismenya makin tinggi gitu kan. Jadi kalau misalnya lihat ada hal-hal kayak gitu tuh ya udah gitu dibiarin aja. Padahal ya seiring berkembangnya zaman tadi kan. Jadi seiring berkembangnya zaman itu malah pengaruh-pengaruhnya itu makin buruk. Justru kita tuh harus makin sadar, kita harus makin aware satu sama lain gitu. Jadi jangan malah makin individualisme malah kalau menurutku. Jadi ya harus saling sering ngingetin, harus sering reminder gitu. Kalau misal takut temannya tersinggung ya bilangin baik-baik gitu. Karena itu tadi kan langkah kecil kita cuma ngingetin teman aja itu kita bisa mencegah perbuatan buruk gitu loh. Walaupun itu cuman hal yang kesannya sepele, padahal nggak sepele gitu. Oke, tadi kan kita udah banyak-banyak ngobrol nih Kak tentang si Hari Remaja ini. Kita juga udah dapat banyak banget cerita dan ilmu yang penting banget ya Kak ya. Iya, bener yang banget. seru banget tadi ceritanya dan asik juga. Nah terus aku pengen nanya nih ke Kakak, coba Kakak apakah ada pesan yang ingin disampaikan buat remaja-remaja di luar sana sebagai bentuk peringatan Hari Remaja Internasional ini? Oke, mungkin sedikit pesan aja ya mungkin buat teman-teman semua. Jangan lelah untuk berbuat baik, jangan merasa kalau hal yang aku lakukan ini nggak begitu berpengaruh buat bangsa kita. Enggak teman-teman, sekecil apapun. Bahkan sekarang aja ya teman-teman misalnya buka HP terus teman-teman bikin video edukasi terus disebar ke sosial media, itu aja tuh udah berapa orang tuh yang akan nonton, berapa orang yang akan melihat video teman-teman dan mungkin akan mendapatkan ilmu baru dari apa yang sudah teman-teman sampaikan. Itu impactnya akan sangat besar teman-teman. Jadi sekecil apapun itu ya kalau bisa teman-teman lakukan gitu untuk kontribusi kita sebagai remaja. Karena balik-balik lagi ya, perayaan Hari Remaja Internasional ini tuh bukan cuma ajang perayaan biasa, tapi merayakan, menyadarkan dan juga memberdayakan gitu. Jadi emang kita sebagai remaja harus sadar dan berdaya gitu. Oke, keren banget nih ya Kak tadi apa yang udah disampaikan sama Kak Kasih. Jadi buat para teman-teman juga nih yang lagi pada nonton, semoga kalian bisa mengimplementasikan lah ya apa yang tadi Kak Kasih udah sampaikan, biar kedepannya bangsa negara kita ini juga jadi semakin maju lagi karena generasi remajanya yang semakin berkembang gitu. Nah sesuai dengan tema pada tahun ini nih Rel, aku mau pesan buat temen-temen jangan lupa jaga lingkungan di sekitar kalian mulai dari hal-hal kecil maupun sampah kecil nih Rel. Bener banget. Oke, jadi mungkin gak kerasa banget ya Kak, kita di sini udah penghujung acara. Jadi kita juga tadi udah ngobrol banyak banget, kita juga udah dapat pengalaman yang seru dan pastinya melekat di kita lah ya Kak, dan di teman-teman kita semua juga. Oke, jadi aku pengen ngucapin terima kasih banget buat Kak Kasih udah nyampein waktunya, udah ngeluangin waktunya buat hadir di podcast kali ini dan juga buat sharing ke teman-teman semuanya. Aku mau terima kasih banyak ya Kak. Makasih juga karena udah diberi kesempatan yang sangat berharga gitu ya, bisa sharing-sharing sama kakak-kakak dan juga teman-teman semua gitu. Oke, gitu aja mungkin ya teman-teman dari FEB Masa Nggak Tahu kali ini. Mungkin semoga apa yang udah kami dan Kak Kasih obrolin ini bisa jadi pengalaman yang berharga buat kalian dan ilmu yang berbekal juga. Oke, mungkin dari kita segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan share. Dadah.